Halo kalian semua, bersama saya lagi, Profesor Y, di channel Pustaka Maksimal. Ini kita akan tetap membahas upheaval. Nah, untuk upheaval di sini kemarin saya di situ sudah membahas soal apa yang disebut dengan krisis pribadi ya. Jadi ya ada berbagai macam krisis di sini. Krisis. Artinya krisis itu gak hanya menyangkut pribadi gitu ya, tapi juga menyangkut nasional. Nah, dan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, bisa kita ambil dari faktor-faktor tentang krisis pribadi tersebut, sehingga ada beberapa hal yang di situ ada faktor-faktor yang berkaitan dengan hasil-hasil krisis nasional. Jadi krisis nasional itu juga ada beberapa faktornya. Di sini ada 12 faktor. Mungkin saya akan jelaskan beberapa hal aja. Bangsa di situ hanya kepala negaranya saja, maka kita bisa bergerak dari krisis tersebut. Nah, pengakuan oleh bangsa itu membutuhkan semacam konsensus nasional. Jadi nggak bisa sebuah bangsa itu tiba-tiba mengatakan bahwa diri mereka itu berada dalam krisis, tetapi tanpa konsensus, tanpa persetujuan, dan tanpa istilahnya itu ya tanpa ada apa-apa gitu, itu tidak bisa. Oke, langsung ketika kita di situ sudah mencapai sebuah konsensus bahwa bangsa kita ini terjadi krisis, nah maka kita juga harus istilahnya itu harus menerima bahwa ada tanggung jawab yang perlu kita selesaikan. Krisisnya ini tidak boleh dilakukan atau dibiarkan berlarut-larut. Karena ketika krisis ini dibiarkan secara berlarut-larut, maka tentunya bangsa kita akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, kita di sini harus menerima sebagai bangsa ya, bangsa itu seluruh bangsanya itu harus menerima bahwa memang ini krisisnya adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab dari perwakilan rakyat, bukan tanggung jawab dari partai politik, melainkan memang tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat. Tapi ketika di situ tidak. Terus kemudian faktor yang ketiga adalah pendirian pagar. Pendirian pagar ini artinya atau setting boundaries menentukan masalah-masalah nasional yang perlu dipecahkan. Artinya memang ketika di situ kita sudah menerima tanggung jawab gitu ya, kita menerima bahwa kita di situ bertanggung jawab, bangsa kita sedang mengalami krisis, dan kemudian kita di situ merasa sebagai warga bangsa yang baik, warga negara yang baik, kita di situ merasa bahwa kita di situ harus bertanggung jawab atas terjadinya krisis ini. Oleh karena itu kita di situ harus menerima tanggung jawab nasional untuk bertindak. Nah, setelah itu juga sebagai sebuah bangsa yang sedang mengalami krisis, maka menerima bantuan material dan keuangan dari bangsa-bangsa lain itu juga merupakan sebuah hal yang memang patut dilakukan, bukan patut ya sebenarnya, tetapi itu benar-benar sangat membantu. Ketika kita sudah mengalami krisis seperti krisis kebakaran tadi, terus kemudian setelah itu kok kita di situ mendapatkan bantuan dari orang lain, maka hal tersebut pasti akan sangat membantu kita. Bangsa pun juga demikian. Terus kemudian adalah penggunaan bangsa-bangsa lain sebagai model untuk pemecahan masalah. Nah, ini di sini juga tergantung dari bangsa kita. Apakah bangsa kita di situ mau untuk bertindak atau istilahnya itu mencoba untuk apa namanya, mencoba untuk memecahkan masalah dari bangsa lain gitu loh, dan kemudian mengadopsi. Setelah itu ada namanya identitas nasional. Identitas nasional ini kalau bisa dibilang kalau itu identitas nasional itu adalah kesamaan. Biasanya yang namanya bangsa itu adalah seseorang atau sekumpulan orang yang di situ hidup dalam satu wilayah, dan ketika hidup dalam satu wilayah tersebut, maka kita di situ memiliki sebuah kesamaan. Nah, sebuah kesamaan ini yang dinamakan dengan identitas nasional. Seperti itu.